Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman peserta workshop pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan agenda 2, yaitu kepemimpinan strategis, khusus untuk mata pelatihan organisasi pembelajar, untuk subpokok bahasan transformasi dan strategi membangun learning organisasi. Baik Bapak Ibu, untuk pertama saya mungkin menyampaikan dulu perkenalan. Saya Sudi Astuti sebagai Widaiswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini akan berbagi pengalaman terkait dengan strategi pembelajaran untuk peserta pelatihan kepemimpinan struktural tingkat 2. Untuk perkenalan ini saya melampirkan untuk sosial media untuk komunikasi, ada YouTube, Instagram, WhatsApp, dan email. Baik, untuk aktivitas saya sehari-hari sama pasti seperti Bapak Ibu sebagai Widaiswara tentunya. Yaitu melaksanakan senam pagi bersama teman-teman, kemudian melakukan persamaan persepsi untuk berbagai materi pembelajaran, melakukan aktivitas apel pagi, melakukan pembimbingan, coach, dan mentoring untuk teman-teman yang membutuhkan dan peserta pelatihan tentunya, melaksanakan pelatihan dan juga tidak lupa mengikuti peningkatan kompetensi untuk membangun kualitas diri secara berkesinambungan. Baik, Bapak Ibu, untuk motivasi saya, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, dari Brian Tracy. Baik, untuk kompetensi yang akan dibangun untuk pembelajaran kali ini, bahwasannya peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun learning organisasi. Pelatihan kepemimpinan struktural ini tentunya kita sampaikan juga bahwa ini berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 K1 PDP 07 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Terkait dengan learning organisasi tentunya harus kita berikan gambaran supaya bisa memberikan ilustrasi kepada peserta pelatihan mengapa penting pembelajaran di dalam organisasi. Di setiap pekerjaan tentu tidak semua staf melakukan pekerjaan secara profesional. Semakin rumitnya pekerjaan tentu semakin dituntut untuk bekerja secara berkualitas. Sebagaimana kita gambarkan situasi kondisi di tempat kerja yang tentunya dengan berkas yang menumpuk, untuk sistem temu kembali akan mengalami kesulitan tentunya. Dan bagaimana pemikiran seorang yang selalu ingin berubah, membangun pembelajaran melalui transformasi untuk membuat sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam memudahkan dengan tumpukan berkas tadi akan memudahkan untuk accessibility, untuk membangun suatu proses pekerjaan dari analog ke digital, yang tentunya dibutuhkan berbagai fasilitas yang mendukung di dalam pelaksanaan tugas tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentu
akan kita sampaikan terkait materi pelajaran transformasi learning organisasi. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan menyampaikan, Bapak Ibu harus menyampaikan pembelajaran ini adalah difokuskan kepada pembelajaran berkelanjutan berdasarkan visi dan misi daripada organisasi. Dan tentunya kita sampaikan juga bahwa organisasi tentu mengalami perubahan di tengah lingkungan yang begitu cepat, mengkondisikan situasi tuntutan transformasi seperti digitalisasi, agar memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, dan berkualitas tentunya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengajak para peserta bagaimana mewujudkan transformasi untuk menuju learning organisasi. Tentu harus dikawal dan dipimpin melalui pemimpin perubahan yang merupakan bagian yang integral yang tidak terpisahkan dari learning organisasi. Menurut pendapat Prince Esselburn dalam Goldmage et al. 2004, dikemukakan bahwa pembelajaran yang difokuskan tentang masa depan, tentang perubahan organisasi di tengah lingkungan yang berubah cepat. Masa depan yang dituntut untuk menjadi lebih baik dan berkualitas secara kompetensi, meningkatkan kualitas. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menggali kemampuan peserta terkait dengan menuju organisasi pembelajar. Tentunya mereka harus dapat memahami untuk transfer knowledge, kemudian kita bicara sharing terkait dengan elemen dalam pembelajaran. Nah, di sini kita minta kepada peserta untuk dapat memberikan informasi terkait dengan lingkungan belajar, kemudian assessment dan evaluasi, kemudian strategi pembelajaran, desain pembelajaran, respon, berdiferensiasi, kemudian materi pembelajaran. Nah, tentunya kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang beragam, dan terkait dengan itu tentu kita lakukan pembulatan dari jawaban-jawaban yang merupakan bagian dari brainstorming yang kita ingin gali dari peserta. Bahwasannya kita akan menyampaikan bahwa terkait dengan lingkungan belajar, bahwa semua ini adalah kondisi yang akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua pihak yang terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian juga kita harus memberikan kekuatan bahwa desain pembelajaran ini merupakan media yang memberikan transfer informasi kepada pihak pembelajar tentunya yang akan membantu untuk transfer informasi. Nah, kemudian kita juga harus memberikan penguatan bahwa respon berdiferensiasi ini akan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kita akan menggunakan konsep brainstorming, menggali, bermain peran, window shopping, dan sebagainya. Untuk strategi pembelajaran, tentu cara yang paling tepat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, menggali informasi, bermain peran, termasuk diskus kelompok, berkolaborasi dari berbagai unit kerja tentunya akan mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kemudian di assessment dan evaluasi tentu kita akan menyampaikan juga bahwa di assessment ada proses pengumpulan informasi terkait dengan komponen-komponen di dalam pembelajaran tentunya. Nah, terkait evaluasi adalah kita akan menilai ya, proses membuat penilaian sejauh manakah transfer knowledge terkait dengan sharing informasi untuk terkait dengan menciptakan termasuk juga human capitalnya seperti itu untuk dapat lebih memantapkan di dalam kita bicara tentang
organisasi pembelajar. Selanjutnya tentu kita kuatkan dari makna organisasi pembelajar itu sendiri, bahwa untuk meraih keunggulan bersaing kita mengadop dari pendapat David Kervin 1993 bahwa organisasi pembelajar itu menuju kepada terampil dalam menciptakan, dalam memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, melakukan modifikasi perilakunya sejalan dengan pengetahuan dan wawasan yang didapatkannya. Selanjutnya tentu sebelum di akhir pembelajaran, kita berikan penugasan kepada peserta untuk terkait dengan pemahaman bagaimana transformasi dalam membangun organisasi pembelajar, bahwa peserta secara kelompok dan selanjutnya nanti secara individu untuk membuat action plan, penugasan agar mereka mampu bagaimana transformasi di dalam membangun organisasi pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.